Udah, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Antonius, Cristiano Doni Simatupang, Christopher Atmajaya Siburian, dan Edwiners Lamboris Torus. Di sini kami akan mempresentasikan proposal desain proses distilasi vaksinasi berbasis suhu. Next slide. Ke bagian latar belakangnya. Jadi di sini minyak astiri juga dikenal sebagai minyak tambang. Dan proses produksi minyak astiri ini diantaranya dengan menggunakan proses penyulingan atau distilasi, proses ekstraksi, dan pengepresan. Lain dalam memperoleh minyak astiri adalah deterpenasi, molecular distillation, dan ekstraksi kritik. Jadi di sini tentang kolom distilasi. Proses yang penting baik dalam industri yang besar seperti penyulingan minyak sampai industri menengah dan kecil seperti industri minyak astiri, industri alkohol. Biasanya kolom distilasi ini disebut menara distilasi. Secara umum terdapat dua jenis menara distilasi. Yang pertama itu menara distilasi tipe bertingkat dan menara distilasi tipe kontinu, yang dimana menara distilasi tentunya itu keseimbangan fasa gas dan cair terjadi sepanjang kolom. Dalam lingkungan industri yang kecil dan menengah, misalnya minyak astiri, kolom distilasi merupakan komponen penting dalam proses perkembangan kebutuhan dunia akan minyak astiri. Saat ini cukup tinggi. Ekspor minyak astiri Indonesia tahun 2007 itu ada sebesar 4,8 juta kilogram, yang naik dari tahun 2006 itu besarnya kisaran 4,6 juta kilogram. Jadi perkembangan kebutuhan ini terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Perubahan pola hidup dari masyarakat dan kesadaran akan kesehatan. Minyak astiri juga dikenal sebagai minyak terbang. Proses produksi minyak astiri tersebut diantaranya dengan menggunakan proses penyulingan. Dan contoh lain dalam penggunaan sistem distilasi adalah pemurnian alkohol, industri minyak, pembuatan bir, pemisahan air dan metanol, industri petrokimia, proses coal-tar, industri minyak wangi, dan pemanfaatan sistem distilasi ini tersebar luas dari sistem sederhana di industri kecil sampai dengan industri besar seperti minyak dan gas bumi. Alat penting dalam sistem penyulingan adalah kolom distilator. Namun dari pengamatan yang ada, alat-alat ini hanya dilengkapi dengan indikator proses yang sederhana. Indikator proses ini menjadi bagian yang penting dalam kualitas alat dan kualitas proses. Indikator proses ini antara lain adalah indikator temperatur, indikator tekanan, dan indikator ketinggian. Indikator proses ini dalam bahasa sederhana disebut sebagai instrumen atau alat ukur. Dalam proses penyulingan minyak astiri dan campuran lain, kolom distilator dapat diamati dari waktu ke waktu dan dapat dilakukan secara otomatis, maka diperlukan suatu proses akuisisi data. Dalam kerangka ini, proses yang terjadi dalam kolom distilasi adalah temperatur, tekanan, dan ketinggian cairan.
Proses pencatatan data selanjutnya dapat digunakan optimasi dan pengendalian proses. Pengendalian proses yang ada dapat bermacam-macam untuk bergantung pada kebutuhan yang ada. Misalnya pengendalian laju aliran secara otomatis, namun juga dapat berbentuk kendali manual berupa indikator di mana manusia dapat mengambil tindakan agar sesuai dengan kebutuhan penyulingan minyak astiri menggunakan kolom distilasi. Indikator proses sebagai sinyal kendali, dan oleh karena itu kami membuat suatu rancangan atau desain dari proses distilasi kolom dengan fraksinasi batch berbasis kendali suhu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cristiano Doni. Baik, yang di sini adapun bab 2 pada bagian tujuan. Jadi tujuan yang pertama itu membuat suatu desain dari suatu sistem instrumentasi untuk kolom distilasi dengan fraksinasi batch berbasis kendali suhu. Nah, tujuan keduanya itu membuat diagram skematik ICL-M35 sebagai cold junction, compensation sebagai sensor suhu. Next slide. Pada bagian ini akan dilanjutkan oleh Christopher. Baik, pada bagian ini adalah desain. Identifikasi sistem secara sederhana untuk dapat mendesain sistem. Instrumentasi untuk kolom distilasi dalam fraksionasi batch berbasis kendali suhu dimulai dari sistem distilasi sederhana seperti ditunjukkan pada gambar samping. Selanjutnya. Nah, sistem tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Sumber panas dihasilkan dari kayu bakar atau bunker. Burner akan memasukkan air dalam boiler untuk mengukur bahan baku. Pada bagian ini diperlukan instrumen pengukur suhu untuk mengetahui temperatur umpan feed, tekanan, dan relief valve sebagai pengaman. Selanjutnya, uap keluar tersebut diluruskan untuk masuk ke kondensor di mana nanti terjadi pertukaran panas. Temperatur uap yang keluar dari boiler juga perlu diukur untuk mengetahui penurunan panas setelah uap bersentuhan dengan bahan baku. Selanjutnya, uap akan dialurkan ke kondensor. Temperatur uap masuk ke kondensor untuk kondensor ukur untuk mengetahui ada tidaknya pertukaran panas di pipa menuju kondensor. Lalu pada titik ini juga temperatur diukur untuk mengetahui fraksi bahan apa yang sedang diproses untuk diumpankan sebagai variabel kontrol untuk pertukaran wadah di sisi keluaran atau destilat. Temperatur destilat di sisi keluaran kondensor diukur untuk mengetahui apakah fasa destilat nantinya benar-benar berada pada fasa cair. Sebagai penukar kalor di kondensor, diberikan air masuk yang berasal dari pompa. Laju aliran air dari pompa diatur dengan katup proporsional yang memperoleh sinyal umpan dari DAQ port. Temperatur air pendingin masuk dan keluar pada kondensor juga diukur. Untuk menampung berbagai destilat atau produk diperlukan indikator. Nantinya indikator tersebut akan memberi tanda kepada operator untuk mengganti wadah destilat jika diperkirakan produk yang dihasilkan sudah berganti. Next slide. Ya, di sini ada diagram kontrol. Diagram blok sistem kontrol untuk penggantian wadah digambarkan seperti gambar di bawah ini, mana ada set point temperatur untuk masing-masing fraksi, temperatur uap masuk kondensor, indikator penggantian wadah. Proses pergantian wadah pada kolom fractional batch yang dibuat bersifat manual, namun operator akan memperoleh sinyal indikator berupa lampu. Indikator lampu itu akan menyala jika temperatur uap masuk ke kondensor melebihi set point temperatur untuk masing-masing fraksi. Selanjutnya, ya akan dijelaskan oleh teman saya Edwiner. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan. Nah, sebelumnya tadi itu ada kontrol Saudara Christopher telah menjelaskan diagram kontrol penggantian wadah. Nah, ada juga di sini diagram kontrol temperatur destilat. Di sini bisa kita lihat itu untuk mengatur temperatur destilat dibuatlah diagram seperti ini. Yang pertama itu kita lihat dari set poin temperatur destilatnya yang kemudian diarahkan ke katup kontrol air pendingin. Kemudian selanjutnya akan diarahkan ke temperatur destilat
dan kemudian disaring lagi dan kembali ke set point temperatur destilatnya. Baiklah, selanjutnya kita bisa lihat di sini diagram skematik aliran signal kontrol. Yang dari sini pertama kita lihat sinyal temperatur masuk kondensor A13 yang kemudiannya lampu indikator setiap fraksi memberikan sinyal kepada operator untuk secara manual menggantikan wadah. Next. Nah, selanjutnya untuk menjamin agar fase destilat keluar adalah benar dalam fase cair, dirancanglah pengontrolan laju air pendingin secara otomatis. Diagram skematik aliran untuk mengontrol temperatur destilat ditunjukkan pada gambar yang di samping ini. Bisa kita lihat bahwasanya di sini terdapat sinyal temperatur destilat A16. Oke, next. Temperatur air destilat terlihat seperti dalam gambar yang kita lihat tadi di atas itu, digunakan sebagai sinyal feedback yang akan mengontrol laju aliran air pendingin. Temperatur air destilat akan diinputkan pada analog input 6 yang selanjutnya akan dibandingkan dengan set point temperatur destilat pada diagram yang tadi saya jelaskan. Kemudian dalam program akan disediakan slider temperatur set point untuk mengatur temperatur destilat. Galak dari hasil perbandingan ini akan diumpankan pada algoritma pengontrol proporsional, integral, dan derivatif. Dalam sistem ini perancangan kalkulator adalah control valve. Oke, next. Nah, baik. Jadi kesimpulannya adalah desain sistem instrumentasi untuk kolom distilasi dengan vaksinasi batch berbasis kendali suhu telah dapat dibuat dengan kemampuan 6 channel dan bersifat portable, serta memiliki keakurasian yang baik. Proses integrasi sensor DIQ, board, dan perangkat lunak telah dilakukan dengan memiliki 5 menu penting, meliputi halaman muka, statistik, kolom fraksionasi, pengaturan flow, dan tabel data. Sistem ini memiliki karakteristik tanggap yang kurang dari 1 detik untuk tampilan data, grafik, dan data statistik, serta indikator. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk kami mempresentasikan ini. Jika ada kesalahan atau kritik saran, dapat kami terima. Terima kasih.